Abdullah ibnu Hudzafah. Jarang kita dengar cerita ini, dan juga dengan ceritanya cukup mengagumkan, cukup mengagetkan dalam waktu yang sama. Hakun ala kulli muslimin, dihafal kata-kata itu. Hakun, patut dan layak ke atas setiap orang muslim untuk mengecup dan mencium kepala Abdullah ibnu Hudzafah, dan aku akan mengecupnya. Kepala tadi itu tak mau tunduk kepada Paris, kepada Raja Parsi, tak mau tunduk kepada Raja Rom, yang walaupun dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, insya Allah kalau kita hayati ini akan menjadi mantap. Kalau hanya setakat dengan kenaikan gaji 300 ringgit saja, tapi prinsip akan terubah, mohon maaf. Kalau hanya setakat dengan gaji berapa ribu ringgit saja, tapi dengan prinsip akan terinjak, mohon maaf. Kita akan mengambil pelajaran daripada sikap Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Baca. ضابط قصتنا هذه رجل من الصحابة يدعى عبد الله بن حذافة السهمي. لقد كان في وسع التاريخ أن يمر بهذا الرجل كما مر بملايين العرب من. Bapak untuknya pemain kita, jadi seakan-akan seperti aktris atau seperti pemain film. Batalu kissatina hadihi, salah seorang laki-laki dari sahabat yang dikenal dengan Abdullah ibnu Hudzafah. Jadi ada Hudzaifah ibnu Yaman, selain lagi ini Abdullah ibnu Hudzafah. Dapatkannya di usul tarikh, mungkin saja dengan sejarah. Ayyamurra bihadar rajul kama marra bidalayil arab min qablihi duna iyyabanahu. Mungkin saja dengan sejarah, dengan tidak menghiraukan perjalanan hidup sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Hudzafah, sebagaimana dia tidak menghiraukan dengan kematian dan juga dengan perjalanan hidup sejumlah sekian juta daripada orang-orang Arab. Tidak terlintas dalam ingatannya, lam yaqtur ala bal. Akan tetapi Al-Islam al-Azim memberikan kesempatan kepada Allah ibnu Hudzafah untuk menemui dua pemimpin dunia yang terkuat pada waktu itu, satu dengan Kisra dan yang kedua dengan Kaisar, Raja Parsi dengan Raja Kaisar. Wa anna yakuna wa antakuna ma'a kulli wahidin minhuma, dan akan berlangsung bersama salah satu atau bersama kedua-duanya atau masing-masing daripada keduanya satu kejadian ma tazalu ta'ala kiratud dahar wa yarwiha lisanut tarikh, yang senantiasa diingat oleh ingatan waktu, zakirah ingatan berharapnya masa, dan diriwayatkan oleh sejarah. Kisah yang pertama, satu, qala maqisatu ma Kisra Malikil Furs, ini di zaman Rasulullah waktu Nabi kita masih hidup. Sedangkan dengan peristiwa yang kedua nanti pada tahun ke-19 Hijriah. Itu berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah, saat ketika Nabi kita bercadang untuk menghantar pasukan daripada para sahabat. Qala ayat asal taifatan, untuk menghantar beberapa delegasi untuk menghantarkan surat kepada pemimpin-pemimpin dunia pada itu, mengajak mereka masuk Islam. Walaqad kana Rasulu qadiru khuturata hadhil muhimmah. Nabi kita telah memperhitungkan kesan dan pengaruh dan bahaya tugas yang akan diamanahkan kepada mereka, sebab dengan utusan-utusan dengan delegasi yang diutus ke negara-negara tertentu, keberangkatan mereka jelas, tapi kepulangan mereka dalam keadaan selamat itu masih belum terjamin. Qala haula'ir rasul, sayadhabuna, utusan itu akan pergi ke negara-negara yang jauh, na'iyah bermakna ba'idah, yang dengan mereka tidak pernah mengenalnya. Wahum yajhaluna lughati tilkal bilad, di samping mereka tidak memahami bahasa-bahasa yang ada di sana dan di sini, dan tidak mengenal tentang kehidupan, gerak-gerik dan juga dengan tradisi hidup mereka, khususnya di kalangan para pemimpin. Summa innahum sayakuna haula'in muluki la tarki adyanihim. Di samping itu pula tidak kenal bahasa, tidak kenal dengan tradisi mereka. Di samping itu mengajak mereka untuk meninggalkan agamanya masing-masing. Ini problem. Seperti coba dari sejumlah raja-raja Arab, dari sejumlah pemimpin-pemimpin Islam, hanya cuma satu saja yang mengajak Gorbachev, betul sebutannya Gorbachev. Yang mana yang betul? Yang penting yang betul. Gorbachev satu saja yang berani mengajak dia agar dia masuk Islam. Siapa? Khomeini. Yang kata Khomeini saja.
Raja Fahad, Raja Khalid, begitu juga dengan Hafizul Asad, Husni Mubarak. Satu persatu daripada pemimpin-pemimpin negara Islam, tidak ada satu orang pun yang berani mengajak Presiden Rusia masuk Islam, Soviet masuk Islam, selain daripada Khomeini yang sudah meninggal dunia. Resikonya besar. Seperti dengan Bill Clinton misalnya diajak masuk Islam. Siapa yang pernah ngajak Bill Clinton masuk Islam? Ada. Bush suruh masuk Islam supaya dia berteman dengan Bin Laden. Sama Bin Laden ada di mana sekarang? Sudah saya katakan orang takut dengan jenggotnya Bin Laden. Qala summa innahum wa mubarakati izzihim wa sultanin, dan meninggalkan keangkuhan, kedudukan, kesultanan mereka, wa dukhuli fi dini qaumin kanu ilal amsil qaribi min ba'di atba'ihim, masuk kepada anutan agama atau pengikut yang baru saja mereka itu menjadi pengikut mereka. Qala innaha rihlatun khatiratun atau khatirah, itu adalah merupakan satu perjalanan yang sangat berbahaya, yang pergi akan hilang, yang kembali seperti dilahirkan kembali. Yang pergi akan hilang, yang kembali selamat seperti baru dilahirkan. Lidah justru itu nanti kita himpunkan para sahabat, kemudian nanti kita berceramah. Amma ba'du, aku ingin menghantar, ingin mengutus kalian kepada raja-raja ajam. Pada takhtarifu alayya, jangan sampai kalian berpecah belah sebagaimana berselisih pendapat Bani Israel terhadap atau dengan Nabiullah Isa ibnu Maryam. Sahabat Nabi kita berkata, kami akan laksanakan tugas yang diamanahkan kepada kami, hantar saja, kirim saja, kemana saja yang kau inginkan. Yang pada itu Nabi kita mencalonkan 6 orang daripada sahabat untuk membawa kutubahu, kitab maksudnya risalah, surat, kepada raja-raja Arab dan Ajam. Salah satu daripada yang 6 yang akan diutus untuk menemui pemimpin-pemimpin negara, Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi. Pada kadikhtira, yang dengan beliau dipilih untuk menghantar surat kepada Raja Kisra Malikil Furs. Siap Abdullah ibnu Hudzafah, persiapkan segala-galanya. Ucapan selamat berpisah, wahai istriku tercinta, selamat jalan wahai anakku yang tercinta. Madha ghayatahu tarfatahun najat. Najat ayat amakirul aliyah, jalan turun naik dari lembah ke lembah, dari gunung ke gunung, dari belukat ke belukat, daripada hutan ke hutan. Jalan, 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 jalan. Wa tahuttuhul wihad ayat al-amakinul muntahabidah, yang tinggi najat, yang rendah wihad. Wahidan, sendirian, taridan, asing, tidak ada yang menemani beliau selain Allah. Setelah sampai ke Paris, sta'dzana bidukhuli ala malikiyah, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden, saya ada surat daripada Rasulullah, ingin kuserahkan kepada Bapak Presiden atau kepada yang berkenaan. Qala wa akhtar al-hasyata, dan memberitahukan kepada pengawal-pengawalnya dengan risalah yang dibawa. Inda dzalika amara Kisra bi iwani fazuyyin. Saat ketika mendengar yang seperti itu, Raja Parsi pun mempersiapkan istananya tuh yang ditugaskan untuk jaga di sana, dan juga dengan mari barangkali dengan kursi, dengan pintu gerbang, semuanya disiapkan seperti menyambut salah seorang pemimpin negara, siap dengan segala-galanya. Qala rahimahullahu taala, inda dzalika amara bi iwanihi, iwan sama dengan istana, zuyyin, dihiasi uzama Faris, anggota DPR dengan MPR atau DPR dengan MPR, anggota parlemen pun juga dihadirkan, semuanya hadir. Dan diperkenankan kepada Abdullah ibnu Hudzafah untuk masuk. Abdullah ibnu Hudzafah orangnya tinggi, gagah perkasa, kuat, tapi tak mau tunduk kepada kebatilan, mustamilan, dengan menyelendangkan pakaian mustamilan sangat tak keluar. Dengan menyelendangkan sesuatu, kita lihat lebih kurangnya seperti pakaian orang Libya. Nah, itu macam mana? Dengan kain yang dililitkan, itu mana mustamilan, jubbatahu dengan beristimal, ar-raqiqah yang nipis, murtadian dengan memakai aba'ah atau safiqah, aba'ah itu baju jubbah yang tebal,
alaihi, yang dengan beliau basatatul Arab, dengan kesederhanaan pakaian orang Arab. Tapi dengan beliau aliyal hama, dengan perawakan yang tinggi, masdudal qamah, dengan perawakan yang kalau dengan bahasanya maha kuat. Qala tata'ajjaju baina jawanihi, tata'ajjah diartikan di bawah nomor 4 ayat Allah. Asal makna daripada ta'ajjud menyala dan bergelora, di samping menyampingnya izzatul Islam, betul dengan pakaian yang mutawadhi, betul saja dengan pakaian yang murah, tapi orangnya berjiwa besar. Itu makna ta'ajjud, bergelora di dalam hati, semangat dan jiwa raga. Semangat dan jiwa raga yang berkorban untuk Islam. Wa tatawaqqadu fi fuadi kibriya'ul iman, tatawaqqad menyala. Qala fi fuadi fi qalbi kibriya'ul iman, merasa bangga dengan iman yang terukir di dalam hati. Fama in ra'ahu Kisra, seketika dengan Kisra melihatnya datang ke istana, Kisra pun juga mengisyaratkan kepada salah seorang daripada kaki tangannya atau kepada staf-stafnya untuk mengambil surat tersebut dari tangan Abdullah ibnu Hudzafah. Coba pengaruh. Maaf, saya diamanahkan untuk menyerahkan surat kepada presiden kamu, bukan kepada ente. Jadi kalau mau mengambil asistennya, mohon maaf Pak, bukan untuk Bapak surat ini surat untuk Bapak Presiden. Saya diamanahi untuk menyerahkan surat ini kepada yang dipertuan aku. Kalau hanya setakat dengan wakilnya saja, hanya naibnya saja, mohon maaf. Izzatul Islam, tak takut. Mati, tak ada masalah. Mati sekali saja. Apa yang takut? Ya, sekali itu pun takut. Justru yang sekali itu yang kita takutkan. Betul ada mati hadis cerita. Masalahnya. Faqala la, saya diperintahkan untuk menyerahkan surat tersebut dari tangan ke tangan, dan aku akan taati perintah itu. Aku tidak akan menyalahi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisra berkata, biarkan dia dekat di sini, biarkan dia datang kemari. Begitu datang dan surat tadi itu diserahkan, nawalahul kitab, dengan tangan kanannya kepada Kisra. Kisra memanggil salah seorang daripada juru bicaranya mutarjim, untuk membacakan surat yang ditulis dengan bahasa Al-Quran min ahlil Hira wa amarahu ayyahud, yang membuka surat, silahkan baca. Qala al-kitab baina yadayhi, disuruh membuka dan dibaca di hadapannya. Tiba-tiba dengan ukiran daripada surat yang terpampang di situ, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Parsi, salamun, salam sejahtera kepada yang mengikut kebenaran, kepada yang ikut kebenaran. Begitu mendengar dari Muhammad Rasulullah, naik angin, naik darah, geramnya setengah mati, kasih cerita begitu. Ada Malaysia ada kan geram setengah mati, bencinya setengah mati itu ada. Marah sungguh dia pada itu. Kakaknya tuh dulu tuh jadi budak orang tua saya dia. Sekarang dia sudah berani menempelkan namanya sebelum aku. Dia robek surat tadi itu. Begitu dengan cerita atau dengan detik terakhir Abdullah ibnu Hudzafah dengan Raja Parsi. Sebelum surat dibaca, sebelum tahu kandungannya apa saja, surat itu sudah dirobek oleh Raja Parsi. Kenapa? Sebab tidak berkenan dengan nama Muhammad disebut sebelum nama dia. Tuh bagaimana hamba saya itu sebutkan nama dia sebelum namaku? Bismillah. Falamma in sami'a Kisra min ar-risalati hadzal miqdar hatta ishta'alat, menyala api marah, menggelagak api di dalam hatinya atau di dalam dirinya, merah mukanya, kencang, cekang, terus manusia cekang uratnya. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada binafsih, pada jabar risalata, langsung saja surat tadi itu dia ambil dan dirobek-robeknya tanpa mengetahui apa isinya. Apakah semacam itu? Apakah dengan cara seperti itu seseorang mengirim surat kepadaku? Dia adalah hamba sahayaku. Jangan buat surat semacam itu. Marah.
Summa amara bi Abdullah ibn Hudzafah. Usir dia, keluarkan. Beliau pun juga lari. Pikir Abdullah sekarang ini tidak memikirkan apa. Tugas sudah terlaksana, amanah sudah disampaikan, yang dipikirkan bagaimana cara untuk selamat. Itu saja. Ini bakalan mati juga kalau begini caranya, mati. Abdullah ibnu Hudzafah lari daripada majlis Kisra, tak tahu apa yang harus dibuat, apakah nanti dengan beliau akan dibunuh atau dibebaskan ke sana dan kemari. Tidak begitu lama. Aku tidak hirau, tidak peduli bagaimana dengan aku setelahnya. Yang penting surat Rasulullah telah kusampaikan kepadanya. Qala walaki barahilatahu wan talaq, pergi jalan. Setelah Kisra pun juga reda, sudah tak marah lagi. Tolong panggil Abdullah, suruh datang kemari. Begitu dicari, ternyata dengan Abdullah sudah tidak ada lagi. Dicari, dikejar, ternyata dengan Abdullah sudah sampai ke Madinah. Abdullah bercerita, ya Rasulullah begini dengan ceritanya. Sepatah kata saja Nabi kita berdoa, Mazzaqallahu mulqahu, mudah-mudahan Allah akan hancurkan kerajaannya. Mustajab doa baginda Nabi, hancur, kacau bilau kerajaan Kisra setelah doa yang dikumandangkan oleh Nabi. Maksudnya setelah beberapa waktu berikutnya. Amma Kisra, panjang ceritanya. Terus kita jangan habiskan apa? Amma Kisra faqad kataba ila Badan na'ilah 'ala al-Yaman. Ini kelanjutan cerita. Jadi Hudzafah dah balik, supaya kita boleh mengikuti cerita. Abdullah ibn Hudzafah dah balik ke Madinah, Nabi kita dengan doa. Kisra tadi itu rasa jengkel, penasaran karena tidak ketemu dengan Abdullah ibn Hudzafah. Apa sebenarnya kandungan risalah yang sebenarnya? Yang akhirnya dia menghantar surat kepada Bazan gubernurnya atau dengan kaki tangannya yang sedang berpuasa di Yaman. Bazan, saya meminta Anda menghantar 2 orang laki-laki Jaladaini yang kuat gagah perkasa untuk mengajak Muhammad kembali atau meninggalkan agamanya. Kisra kataba ila Bazan naibihi alal Yaman, anib'as ilayya hadzal rajul, ib'as hadzal ila hadzal rajul, yang mengaku sebagai seorang nabi, hantar 2 orang laki-laki yang gagah perkasa dan perintahkan kedua-duanya untuk menemuinya. Bazan pun menghantar 2 orang laki-laki yang terpilih untuk menjumpai Sayyidina Rasulullah wa hammalahuma risalatan la, memerintahkan bi ayyal sarifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna iftar. Isi risalah yang disampaikan oleh 2 orang laki-laki yang gagah perkasa tadi itu mengajak supaya Rasulullah berkenan untuk bertemu Kisra, minta maaf dan siap untuk meninggalkan agamanya. Wa talaba ila rajul ayyaqifa ala khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastaqsiya amrah wa yatiyahu bima yaqifani alaihi min ma'lumat. Selidiki, buat pantauan, kajian yang dengan Anda berdua kutugaskan untuk membawa dan untuk menggiring laki-laki yang bernama Muhammad untuk bertemu dengan Raja Kisra. Raja Rajulani, tapi dengan baginda, Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita bukan jenis, bukan dari golongan yang mudah diancam. Saat ketika dengan 2 orang tadi kita datang, oke, kalau berkenan datang bersama kami untuk berjumpa dengan Kisra, kami siap jadi pembela dan penolongmu. Insya Allah kalau dengan bahasa kita orang Islam, kamu tidak akan terbunuh. Nabi kita katakan, tunggu dulu. Hari kedua, Nabi kita santai saja, senyum lagi, tidak takut dengan Kisra, takut dengan Rabu Kisra. Hari kedua setelah datang, nah macam mana? Sudah Anda pikirkan, ikut bersama kami datang ke Parsi. Nabi kita berkata, Rabbi qad qatala rabbak, Tuhanku telah mematikan Tuhan Anda yang Anda sembah. Siapa? Syirawai. Siapa? Raja Kisra yang berkuasa pada itu. Allah telah hantarkan putra dia untuk memusnahkan dan juga untuk membunuh Tuhan kamu. Maksudnya kamu, raja kamu. Rajaku, maksudnya Tuhanku, Allah telah memusnahkan, telah mematikan Tuhan. Jadi dengan mereka pun juga terpancar, kaget. Ini bagaimana Nabi kita berkata? Jadi kita tak pakai ini, tak pakai handphone. Halo. Bagaimana berita Kisra sekarang? Tak ada.
Nanti kita ada mukjizat daripada Allah. Mereka terperanjat, dicatat waktunya, detiknya, harinya, tarikhnya, segala-galanya tepat pada waktu yang nanti kita sebutkan. Datang surat daripada Syirawai, ente harus taat dan setia kepadaku, sebab dengan orang tuaku sudah kubunuh. Hari pembunuhan tepat pada waktu nanti kita sampaikan kepada dua orang utusan tadi. Yakin kedua-duanya, ini bukan ngajar, ini bukan syair, ini bukan orang gila. Ini adalah utusan daripada Allah. Yang dua tadi masuk Islam, penduduk yang masuk Islam panjang ceritanya. Itu kesudahan cerita Abdullah ibnu Qutbah dengan Raja Parsi. Baca. خرج الجين يريدان سيف حتى بلغ الطائف فوجدا رجالا تجار من قريش فسألناهم عن محمد عليه الصلاة والسلام. Jadi ketemu dengan penduduk Quraisy, pedagang-pedagang Quraisy, di mana Muhammad, mereka beritahukan dia ada di Yatsrib, maksudnya di Madinah. Terus ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون alhamdulillah, syabas, tahniah. Gimana dengan kita masalah Muhammad dah selesai. Saya tadi ketemu dengan utusan daripada Raja Parsi yang bercadang untuk menangkap dan juga untuk membunuhnya. Kalian di Mekah tenang-tenang saja, tidak ada masalah lagi, tidak ada gangguan lagi. Senang hati kita menyembah berhala tanpa ada orang yang menyekat dan juga yang akan mengganggu kita. Ini kata-kata pedagang-pedagang Quraisy sewaktu mereka kembali ke tanah suci Mekah. Karu ainan, tenang, sejuk mata kalian. Kisra telah memusuhi Muhammad yang dengan kita tidak perlu untuk kita melawan. Ammar rajulani, sementara dengan dua orang laki-laki tadi itu mama maka menghala menuju mengarah wajahai huma, wajah mereka syatral Madinah, ke arah Madinah, maksudnya mengambil jalan ke Madinah. Setelah sampai ke situ, risalah badan disampaikan. Nanti kita bersabda, Inna malikal muluki kisra. Kata ila malikina badan, sesungguhnya raja kepada raja-raja Kisra, sesungguhnya raja daripada sekalian raja yang bernama Kisra telah mengantar surat kepada Raja Kami Badan agar dengan Anda ikut kami untuk menemuinya. Kalau kamu berkenan untuk bersama kami, insya Allah dengan bahasa orang Islam, dia tidak akan mengganggu Anda dan dia akan mengabaikannya. Bahwa man aqdam man qad alintasab wa tahu, dia sebagaimana yang kau ketahui kekejaman dan kezalimannya dan kekuatannya, ala ihlakika wa ihlaki qaumik, dengan ancaman yang begitu rupa. Ente tahu kan siapa Kisra? Dengan kekerasan dan juga dengan kekejamannya. Hitler kenal ya? Kenalkan dengan Bosch, hati-hati. Kalau ente berangkat, insya Allah Anda akan selamat. Tapi kalau tidak, Anda akan musnah, kaummu akan hancur. Dan Anda mengenal siapa dia. Nanti kita senyum. Orang mengancam mau bunuh pun nanti kita senyum saja. Kita pun tinggal macam itu. Senyum. Senyum ketakutan. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu marji'a. Oke, balik. Kembali ke tempatnya masing-masing dan datang kembali nanti besok. Datang besok hari kemari. Setelah dengan kedua-duanya kembali pada hari yang berikutnya, faqala lahu, kedua-duanya berkata kepada Nabi, apakah Anda siap untuk berangkat bersama kami? Nabi kita bersabda pada waktu itu, Anda tidak akan ketemu kembali dengan Kisra setelah hari ini. Dia telah dibunuh oleh Allah seketika dengan Syirawaihi, putra dia pada malam apa, bulan apa, detik dan jam yang keberapa telah membunuhnya. Maka dengan kedua-duanya pun jadi kaget dan heran. Haddaqo, maksudnya bertatap muka, tengok terus. Jadi asal daripada tahqiq itu kalau tengok dengan mata kita berkelip. Betulkah yang diceritakan tadi itu? Seperti itu. Maka dari dahsyat dan nampak kebingungan, kekaguman, kekagetan dari Islam. Karena nanti kita ucap, kalau kalian masuk Islam, kalian akan jadi aman. Tapi kalau kamu tidak masuk, itu nanti dengan agamaku
akan sampai kepada tempat kedua belah kaki bisa berpijak di tiga rambut. Begitu nanti kita baca. Masuk Islam, oke. Tak masuk, agama kau akan sampai di kampung halaman. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala terus sedikit lagi, sedikit banyak lagi. خرج رجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدموا على بازان فأخبراه الخبر فقال لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي. Jadi kata Bazan hebat. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Muhammad itu betul, itu memang betul-betul dia adalah seorang nabi. Jadi kata Bazan, wa innaka in aslam ta'ataituka ma tahta yadayk wa manatuka ala qaumik. Qala falam yalbas an qadima ala Bazan, tidak begitu lama. Ternyata dengan surat sampai diterima oleh Bazan, surat daripada Syirawaihi putra dia, anak bunuh orang tua karena kerajaan. Amma ba'du, aku telah membunuh orang tuaku. Aku tidak membunuhnya disebabkan karena aku membalas dendam kepada kaumku, akan tetapi istahalla qabla asyrafihim, sebab karena dia menghalalkan untuk membunuh pemuka-pemuka kami dan juga menawan wanita-wanita kami dan merampas harta-harta kami. Apabila anda terima suratku ini, maka anda harus taat dan bakti kepadaku. Falamma in qara'a Bazanu kitaba Syirawaihi, begitu Bazan membaca surat Syirawaihi, surat itu dilemparkan dan dengan dia secara jelas mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan orang banyak. Dan pada itu juga sejumlah sekian daripada orang-orang Parsi pun juga masuk Islam. Ini cerita terakhir dengan Sayyidina Hudzaifah ibnu Abdullah ibnu Hudzaifah dengan Raja Kisra. Kedua, ini peristiwa pada tahun ke-19 Hijriah yang cukup mengagetkan. Jarang kita temukan ketahanan yang seperti Sayyiduna, seperti Abdullah ibnu Hudzaifah saat ketika dengan berbagai perkara yang menggiurkan, tetap saja dengan beliau tidak tergiur. Liqa'uhu ats-tsani bersama Kaisar di zaman Sayyidina Umar. Wa kanat lahu ma'ahu qissatun min rawa'il qisas, maksudnya daripada cerita yang menarik. Pada tahun ke-19 Hijriah, Umar memberangkatkan pasukan tentara untuk memerangi Rom yang telah diketuai sebagai panglima perangnya oleh Abdullah ibnu Hudzaifah. Kaisar telah mewasiatkan, saya ingin menawan salah seorang daripada orang Arab. Jangan dibunuh, jangan dianiaya. Dengan cara bagaimana saja, tolong salah seorang daripada mereka itu harus ditawan. Tanahat ilahi akhbar, tanahnya sampai cerita tentang tentara Islam, laksana singa padang pasir, malam laksana umbat, siang laksana singa padang pasir, wa ma yatahallawna, dan juga dengan tingkah laku dan sifat-sifat yang menjelma dalam kehidupan mereka. Sidqil iman, dengan keimanan yang mantap, dengan akidah yang lekat, wastirkhasin nafsi, dan memurahkan diri. Takhis, murah, maksudnya murah jiwa raga mereka kalau itu dalam rangka untuk membela agama Allah. Sikit, biar saya mati, biar mati terbunuh, biar dengan meneteskan darah daripada tubuhku, kalau itu dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, waktu Indonesia saya ditanya, kalau dua klub terbunuh dalam rangka demonstrasi, apa hukumnya? Revolusi jelas, demonstrasi atau juga dengan yang seumpamanya reformasi, kalau terbunuh pada itu, apakah yang berkenan itu mati syahid? Itu tak ya, tak boleh jawab nanti jauh. Kita teruskan dulu. Sya'allahu ayyaqa'a, ditakdirkan Allah, memang sudah merupakan takdir daripada Allah. Ternyata dengan Rom atau dengan tentara Rom berjaya menawan salah seorang daripada sahabat Nabi yang kebetulan pada itu dengan Sayyidina Abdullah ibnu Hudzaifah menjadi tawanan mereka. Pendek tak panjang, 2 lembar saja lagi. Qala fahamalu ila malikin faqalu hadza min ashabi Muhammadin as-sadiqina ila dini. Dia termasuk daripada orang yang awal masuk Islam, telah menjadi tawanan kita. Begitu dengan Raja Rom, melihat Abdullah ibnu Hudzaifah dengan tampangnya yang tinggi, seraya berkata, aku akan tawarkan beberapa perkara kepadamu. Hudzaifah berkata, apa dia? Aku tawarkan Anda masuk agama Kristen
Kalau kamu berkenan, aku akan bebaskan kamu dan aku akan muliakan Anda. Jadi kata tawanan tadi itu yang dibelenggu, yang dirantai dengan besi, fi anabatin, keengganan, hasbin, ketegasan. Hayha, jangan mimpi, jangan khayal aku akan masuk agama Kristen. Sesungguhnya 1001 kali mati lebih elok daripada aku masuk agama Kristen. So, yang dia ini baru jumpa seorang cewek atau perempuan daripada Thailand, Hindu atau so Hindu bang, tak payah mahal, tak payah hantaran, siap kawin seutuhnya, saya pasrahkan diriku kepadamu. Dah banyak yang menjual agamanya karena wanita, yang menjual agamanya karena harta. Ini diajak masuk agama Kristen, ternyata dengan jawabannya, mati 1000 kali lebih elok daripada saya masuk agamamu. Qala innal mauta la ahabbu ilayya alfa marrah. Mati 1000 kali ganda lebih elok daripada aku memperkenankan permintaanmu. Kaisar berkata, kamu seorang laki-laki yang syaham, yang gagah perkasa, yang hebat. Kalau kau perkenankan permintaanku, kalau kau perkenankan permintaanku, asyraktuka, akan kukongsikan kamu dengan aku untuk separuh kerajaanku, separuh daripada kekayaanku. Senyum, hebat. Jadi, kan macam itu tuh. Yang walaupun akan jadi belanggu, Kobai juga bisa masih ya pergi dengan apa saja, pendekar kah, Amitabh Bachchan kah, enggak kan? Dia senyum saja, dia gayanya gaya orang hebat, tak takut dengan ancaman semacam itu. Senyum saja mulai berhutang. Oh kesian. Seandainya kerajaanmu dengan kerajaan seluruh negara-negara Arab, dengan kerajaan dunia tidak ketinggalan, kau berikan kepadaku, aku tidak berkenan sedetik pun untuk meninggalkan agama. Guys, jangan terjual dengan supermi. Terlalu murah Islam. Yang terjual surga Allah, yang terbeli neraka Allah. Waktu dengan seseorang ambil borang robah nama bayar duit. Tak payah kita sebut-sebut, itu suatu peristiwa yang berlaku sejak pada beberapa tahun yang lalu. Jadi kata beliau, tabassama asir, si tawanan tadi itu senyum yang sedang dibelenggu dengan rantainya. Wa qala wallahi, kalau seandainya Anda bagikan seluruh kekayaanmu dan kekayaan raja-raja Arab, ala an arji'a an dini Muhammadin tarfata ainin mafa'atu, untuk saya kembali dan tinggalkan agama Muhammad untuk sekelip mata memandang saja, aku tidak berkenan. Oke, kalau begitu hak saya bunuh. Kata dia silakan, bunuh saja. Jadi di Indonesia, di Kalimantan Selatan, ada satu kumpulan namanya Garu Sikat. Nama ini Garu Sikat di Matapulau. Allahu Akbar. Itu yang dikutip oleh Bapak Kiai Haji Suhaimi. Orang perawakan beliau tinggi, besar, gemuk, kuat. Dia Kiai. Tapi seperti dengan Pak Kiai Habib Rizik. Semacam itu juga. Jadi yang ikut dia itu kena polis, sudah tidak berjaya untuk memberantas narkotik, tak berjaya untuk memberantas dada, tak berjaya untuk memberantas kemaksiatan. Jadi kata mereka, kami ingin bantu polis untuk menangani masalah masyarakat atau problem masyarakat atau penyakit masyarakat yang disebut dengan pekat. Jadi dengan mereka itu berjaya untuk merampas sekian botol minuman keras, tempat-tempat maksiat mereka bakar. Itu dengan pelacur-pelacurnya. Kalian keluarkan barang-barang berharga tak kurang daripada 30 buah rumah dihancurkan atau dibakar oleh mereka. Dimana dengan pengikut-pengikut dia itu dengan gratis gaji, apa disebut banso atau senso yang apa yang disensor itu diandalkan ke tubuh anak buahnya. Bukan ini yang putus,
tuh dengan bansunya, tuh dengan sensunya yang rusak. Tiga rusak. Rusak. Sementara ininya masih utuh. Itu anak buah si Pak Sohaimi tadi itu. Dengan dianya ditembak. Ternyata 2 kali ditembak, tak mampat. Kata beliau, waktu ceramah di Amuntai, saya hadir waktu itu. Ceramah di kampung saya. Dia datang. Jadi dia dari pentas turun. Kan pentas itu apa namanya? Itu studium ya. Itu berapa? Hah? Pentas bukan pentas yang ini apa nih? Diri di situ. Jadi kata dia, sekarang saya turun. Kalau di sini saya ceramah, itu susah nanti dengan kalian untuk nembak saya. Gitu dia cakap. Mungkin di sini dia bercanda mau nembak saya. Kalau di situ saya ceramah, susah kalian tembak saya. Saya turun daripada pentas ini saya. Yang mau tembak silakan. Yang walaupun dia tak kebal, tapi kalau berani semacam itu, orang tak berani tembak. Dia pengaruh itu yang penting. Allahu Akbar. Cukup cerita mengenai itu sampai di situ. Kita teruskan dengan Abdullah ibnu Hudzafah. Jadi garu namanya garu sikat. Jadi arti garu sikat itu bukan berarti digaru dan disikat, tidak. Itu maksudnya gerakan anti penyakit masyarakat. Itu muncul di Indonesia, Kalimantan Selatan. Jadi dengan kelanjutannya macam mana? Harus saya bunuh, silahkan. Saya tidak takut. Jadi kata si kakek orang tawanan, tembak karena bunuh. Jadi ketika dengan 2 orang tawanan tadi itu dipanggil, 2 orang tawanan Muslim, ceritanya dipanggil minyak yang sedang menggelagak, yang sedang mendidih. 2 orang tawanan Muslim tadi itu dimasukkan ke dalam kuali, ke dalam kawah minyak yang sedang mendidih. Seketika itu juga terpisah antara tulang dengan jasad, mati secara spontan. Ini ujian. Berikutnya Abdullah ibnu Hudzafah. Awas, tembak ya, panah ya, tapi jangan sampai dengan sasaran. Gaya apa tuh? Jadi Abdullah ibnu Hudzafah itu dipaku, disalib. Tapi dengan 2 pendekar yang memanah dan yang menembaknya, kalau dengan bisa menembak, dia sudah bisiki, jangan dikenalkan. Jadi India betul-betul. Jangan pura-pura tahu semuanya. Kita nonton film itu. Jadi dia biok seperti itu. Jadi dengan panah itu tak kena sasaran, cuma kena baju, kena topi dia. Allahu Akbar. Itu cobaan yang terakhir kepada Abdullah ibnu Hudzafah. Ternyata tidak berguna, tak takut juga. Ya saja Allah Akbar. Susah kalau begini. Susah kalau dapat manusia semacam Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala yaqulu, sampai di mana? Rumuhu qariban min rijlaihi, lempar dia kira-kira dekat dengan kedua belah kakinya. Summa amara bi fasulib, beliau disalib. Qala li qannasati, itu dengan pendekar, tukang tembak. Urmuhu qariban min jadai, panah dia yang kira-kira dekat dengan kedua belah tangannya. Diajak juga masuk Kristen, tidak mau. Kedua belah kakinya dekat dengan kakinya, tidak mau. Yang pada waktu itu keputusan terakhir, oke, turunkan daripada tempat penyalipannya, bunuh dia. Seketika dengan keputusan yang terakhir daripada Raja Kaisar untuk membunuh Sayyiduna Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu, pada itu Raja Kaisar pun juga berdiri daripada kursi kerajaannya, ingin menuju tempat kerehatannya, mau balik. Jadi pada waktu balik, katakanlah naik tangga, tak naik, ternyata kelihatan Abdullah ibnu Hudzafah meneteskan air mata, nangis. Jadi dengan SB, kenalkan SB, dengan bodyguardnya, dengan SB Malaysia. Ini Mabais, kita apa sebut intelijen, dengan intelijennya langsung dapat bibit handphone. Oke, Pak Kaisar, saya tengok dia menangis, dia meneteskan air mata. Kaisar pun tak jadi balik, datang kembali menemui Abdullah ibnu Hudzafah. Bagaimana? Siap masuk agama Kristen? Siap, mau masuk?
Kata Abdullah ibnu Hudzafah, saya menangis sebab saya merasa sedih hati. Setelah saya dibunuh, habis cerita saya teringin mati sebanyak rambut di kepala saya. Bunuh, hidup lagi. Dibunuh, hidup lagi. Dibunuh. Saya mau mati sejumlah berapa kali, bukan sekali saja. Saya ingin mati jumlahnya sebanyak rambut di kepalaku. Oh, botak kepala kaisar kalau macam itu. Jadi dengan kaisar pun sudah tak ada cara lagi. Duit tak tergiur, leluasa tak tergiur. Dengan mati tidak takut. Katanya mati sekali itu kalau sedikit sungguh mati cuma sekali. Saya mau mati sebanyak rambut di kepalaku. Allahu Akbar. Manusia macam mana beliau pun. Qala rahimahullah ta'ala inda dzalika amarum ayyaqufu wa talaba ilaihim an yunzilu al-khashabati sulh thumma da'a bi fidrin 'azimatin fasubba 'ala al-hazzain dengan fidr artinya kuali dengan riuh warufiat ala nari hatta ghalat sampai dengan minyaknya mendidih. Panggil, lontarkan 2 orang tawanan muslim. Qala fa'amara bi ahadima ayyulqa fi fawqiya fa idza lahmu yatafattat artinya hancur, terpisah daripada tulang. Summa dapat kepada Abdullah ibnu Hudzafah, wada'ahu untuk kalian terakhir diajak masuk agama Kristen tetap dia tidak mau. Setelah dia putus asa dia pun juga kembali. Ternyata waktu dia kembali innahu qad baga, maka diduga oleh kaisar dia menyesal dan takut kembali menghadapnya, kembali menemuinya. Falamma musila baina yaday saat ketika didirikan di hadapan Raja Kaisar, waihak, Anda menangis karena apa saja? Jadi kata beliau, abukani anni qultu bi nafsi. Aku menangis sebab aku berkata kepada diriku, sebentar lagi kamu akan dilemparkan ke dalam kuali itu, maka meninggallah Anda. Aku ingin mati. Qad kuntu ashtahi ayyakuna li bi adadi ma fi jasadi, bukan sejumlah rambut di kepalaku, sejumlah bulu-buluan yang ada di anggota tubuhku. Aku ingin terdapat sejumlah bulu-buluan di anggota tubuhku itu sebagai roh dan jiwa ragaku. Maksudnya aku ingin memiliki roh banyaknya sebanyak bulu-buluan di anggota tubuhku. Mati dengan roh yang kedua, dibunuh lagi. Dengan roh yang ketiga, dibunuh lagi. Jadi yang akhirnya, kalau bahasa Kalimantan dah kapok ya, sudah tak ada yang menakutkan. Oke, Abdullah begini saja. Anda berkenankah cium kepalaku yang botak nih? Nah, oke. Apa? Kamu tak takut mati? Sebab segala galanya sudah kita yang menjurkan. Satu saja permintaan yang terakhir. Berkenan tak kamu cium kepalaku ini, kata kaisar. Jadi kata Abdullah dengan syarat, saya cium kepala kamu yang botak itu dari kantong saya, tak ada sebutannya di sini. Tapi kira-kira botak lah. Kalau jadi presiden, kalau jadi raja itu botak. Saya cium kepalamu yang botak itu, tapi dengan syarat kau bebaskan aku dan semua tawanan-tawanan Islam. Oke, saya setuju. Pada itu dengan Abdullah pun berdiri, mengecut atau mencium kepala kaisar. Qala dengan syarat kau bebaskan aku an jami'il asara al-muslimin. Qala Abdullah faqultu bi nafsi, aku berkata pada diriku, maksudnya berbisik di dalam hati, musuh Allah. Saya cium kepalanya, aku dibebaskan, dan juga dengan tawaran kaum muslimin, insya Allah tidak problem. Tidak mengapa. Dekat, cium. Setelah dicium, semuanya dibebaskan dan kembali ke Madinah. Cerita Abdullah ibnu Hudzafah kedengaran dengan telinga Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, cukup bangga dan rasa kagum dalam waktu yang sama, di mana dengan Sayyidina Umar waktu mendengar cerita Abdullah ibnu Hudzafah sangat gembira sekali. Yang pada itu dengan beliau memandang kepada tawanan-tawanan muslim yang dibebaskan, beliau berkata, hakun ala kulli muslimin, patut dan wajar kepada tiap individu muslim untuk mencium dahi Abdullah ibnu Hudzafah, dan aku akan menciumnya. Bangkit, cium, dicium oleh semua masyarakat Islam yang ada di Madinah. Kenapa? Coba bayangkan, cobaannya berat. Dengan mati tidak takut. Jawabannya pun juga hebat. Qala summa qama wa qabbala ra'sahu.
itu adalah penghujung cerita beliau dengan Raja Kaisar yang tidak berhasil untuk mempesonanya. Jadi insya Allah Umair ibnu Wahab, yang kata beliau, Umar pernah berkata kepada Umair ibnu Wahab, terus terang saja, babi lebih elok daripada kamu. Itu perkataan Umar kepada Umair ibnu Wahab. Bila besok Zuhur, Zuhur. Oke, Zuhur atau mau lepasan. Ini jadwalnya kita yang buat, bukan peraturan harga mati gitu. Kita sedang membaca ini waktu habis, kita baca 5 menit apa. Jadi bolehlah. Mau yang mana awal nanti kita buat keputusan. Sebelum ada pengumuman atau elan apa nanti tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan.